Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 28 Maret 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah menemukan satu alat bukti proses penegakan hukum terkait penjualan minyak goreng nasional. Hal ini berdasarkan keterangan pers yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha hari ini yang berisikan dugaan kuat adanya praktek kartel penentuan harga minyak goreng. Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU Medan Ridho Pamungkas menjelaskan, sesuai dengan keterangan pers KPPU Nasional hari ini, KPPU telah melakukan inisiatif pemeriksaan terhadap 40 pihak produsen, distributor, dan juga retail. Dari hasil pemeriksaan sudah menemukan satu alat bukti terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Melalui temuan tersebut, minggu ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini akan dicari minimal satu alat bukti lagi. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 tentang penetapan harga, Pasal 11 praktek kartel, apakah produsen bersama-sama mengatur pasokan, dan Pasal 11 huruf C tentang penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang ataupun jasa. Menurut Ridho, KPPU menelusuri berbagai tahapan terkait kasus minyak goreng, mulai dari kenaikan harga CPO, dilanjutkan saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang penentuan harga eceran tertinggi, dan saat Permendak tersebut dicabut. Waktu penyelidikan itu 60 hari, kita sudah bentuk tim, di pusat sudah bentuk tim ya, dari Kanwil juga ada tim yang terlibat di pusat, nanti dari masing-masing wilayah kita melakukan pemeriksaan secara simultan, untuk meminta data dari produsen. Memang di proses penelitian inisiatif kita belum punya upaya paksa lebih untuk meminta data, tapi di proses penyelidikan kita akan punya upaya lebih untuk meminta data. Jadi kita juga mengharapkan dari pihak produsen, jika mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kartel, mereka kooperatif dengan KPPU menyerahkan data yang kita minta. Menjelang Ramadan 1443 Hijriah, harga daging kerbau dan sapi di Pasar Sibolga Nauli masih terpantau stabil di angka Rp140.000 per kilogram. Ya, meski sudah tinggal menghitung hari jelang bulan Ramadan, tidak ada perubahan permintaan pasar yang signifikan terhadap daging kerbau dan sapi. Hal itu disampaikan Ganda, salah seorang pedagang daging sapi dan kerbau di Pasar Sibolga Nauli. Dijelaskannya untuk saat ini harga daging tidak mengalami lonjakan harga, namun diperkirakan harga daging tersebut akan mengalami kenaikan mencapai Rp160.000 per kilogram saat 3 hari sebelum bulan Ramadan tiba. Sedangkan untuk stok daging sapi dan kerbau yang dipasok dari daerah Siborong-Borong sampai saat ini masih lancar dan tidak mengalami kelangkaan. Bang, harga daging berapa nih sekarang? 150. Itu daging sapi atau daging kerbau? Kerbau, karena peminat kerbau Sibolga. Dalam puasa nanti ada nggak kenaikan, diperkirakan ada naik harga? Paling 10.000 itu. Selain itu, harga daging ayam potong di Pasar Sibolga Nauli juga mengalami kenaikan. Hal ini karena dipicu minimnya pasokan ayam dari pemasok. Harga normal daging ayam potong yang biasa dibanderol Rp25.000 per kilonya, kini melonjak naik hingga Rp28.000 per kilogram dan diperkirakan akan mencapai hingga Rp30.000 3 hari menjelang puasa mendatang. Sementara itu pemirsa, sepekan jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Sibolga mulai mengalami kenaikan. Saat ini penjual kebutuhan bahan pokok di Pasar Sibolga rata-rata mulai mengaku sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang, dan lainnya telah mengalami kenaikan harga dari harga sebelumnya. Seperti harga cabai merah yang kini telah mencapai Rp45.000 hingga Rp46.000, bawang merah dijual pedagang berkisar Rp35.000 per kilogramnya. Bawang putih dijual dengan harga Rp33.000 per kilogramnya, sedangkan cabai rawit dan tomat kini dijual dengan harga Rp45.000 dan Rp15.000.
Tidak hanya itu saja, bahkan harga sayur mayur pun turut terdampak imbasnya dengan mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp1.000. Para pedagang mengaku naiknya harga jual disebabkan harga dari pihak distributor bahan pokok telah menaikkan harga. Cabai itu tadinya 25, bawang merah naik. Bawang merah berapa? 22. Berapa? 32 dari 25 dari 32. Cabai rawit naik. Hanya 45. Dari sebelumnya harganya berapa, Bang? Sebelumnya 35. Kalau bawang merah berapa, Bang? Dari 25 dari 35 lah. 32. 32, Bang. Udah berapa lama nih, Bang, kenaikan harganya nih, Bang? Baru minggu ini lah. Menjelang bulan suci Ramadan tahun 2022, harga ayam potong di pasar tradisional Porsea sudah mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Untuk jenis ayam putih sebelumnya dijual Rp30.000, saat ini telah mengalami kenaikan harga Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis ayam merah Eropa sebelumnya di harga Rp40.000 per kilogramnya menjadi Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Hasil pantauan di lapangan, kenaikan harga ini sudah mulai terjadi sejak sepekan terakhir. Fenomena kenaikan harga ayam potong ini sudah biasa terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Salah seorang pedagang ayam potong, Suryati, mengatakan penyebab kenaikan harga daging ayam potong ini sudah biasa terjadi saat menjelang bulan Ramadan dan mengacu pada tahun lalu, harga jenis ayam putih bisa mencapai Rp40.000 dan harga jenis ayam merah Eropa mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Suryati juga berharap pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga ini, terlebih saat ini masih di masa pandemi COVID-19, sehingga potensi kenaikan akan semakin besar. Sekalipun untuk saat ini pasokan ayam dari distributor masih dalam keadaan normal, namun seiring mulainya kenaikan harga ayam potong saat ini, pembeli mulai mengurangi belanjanya. Selain itu, faktor lain yang juga memengaruhi kenaikan harga ayam ini antara lain pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang diterapkan, sehingga berdampak terhadap jumlah penjualan. Saat ini baru istilahnya kenaikannya nggak begitu tinggi, stabil gitu lah, 22.000 lah per kilo kenaikannya. Yang putih 32 per kilo. Sebelumnya Ini 30. 30 ya, berarti naik 2.000 Bu ya. Kalau ayam merah Bu, kira-kira gimana Bu? Ayam merah saat ini masih biasa, belum naik kali. Sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Dengan menaiki kapal patroli Airut, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersama Muspida Sumatera Utara meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kampung Nelayan seberang Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan pagi tadi. Ya, peninjauan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Kapolda Sumatera Utara bersama Muspida Sumatera Utara ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Kampung Nelayan ini yang belum melakukan vaksinasi, baik yang pertama, kedua, hingga ketiga.
Vaksinasi ini terselenggara bekerjasama dengan Polairut Polda Sumut dengan TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 1 Belawan. Selain meninjau vaksinasi, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak membagikan BLT serta sembako warga Kampung Nelayan Seberang yang melakukan vaksinasi. Bantuan langsung tunai yang berasal dari Kapolri ini diserahkan Kapolda Sumut, selanjutnya membagikan ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengharapkan agar warga yang belum divaksin segera mendatangi tempat-tempat vaksin yang ada agar tubuh menjadi sehat dan terhindar dari serangan COVID-19. Itu pertama adalah kegiatan vaksinasi terhadap masyarakat nelayan di kampung nelayan ini dan penyaluran bantuan tunai ya pedagang kaki lima, warung dan nelayan yang disiapkan oleh pemerintah dan diminta TNI Polri untuk menyalurkannya. Hari ini untuk nelayan, khususnya untuk nelayan disalurkan di tempat ini khusus untuk vaksin. Alhamdulillah kita secara umum cukup baik. Ya, tadi saya sampaikan 93% capaian vaksin dosis 1. Kemudian kita 75% untuk vaksin dosis kedua. Ya, dan dari 33 kabupaten kita tinggal 10 kabupaten lagi, 6 kabupaten lagi yang belum mencapai 70% vaksin dosis keduanya. Tempat ini Usai melihat pelaksanaan vaksinasi di Kampung Nelayan Seberang dan pembagian BLT, Kapolda Sumut bersama rombongan meninggalkan tempat pelaksanaan vaksinasi dengan menaiki kapal patroli Airut menuju markas Lantamal 1 Belawan dan langsung naik helikopter menuju Medan. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, anak-anak siswa SD usia 6 hingga 11 tahun di Kecamatan Medan Barat 50% lebih telah ikut vaksinasi. Meski demikian, program vaksinasi nasional anak-anak terus gencar dilakukan agar sasaran vaksinasi segera terrealisasi. Di Kecamatan Medan Barat sebanyak 3.600 lebih anak-anak siswa sekolah dasar usia 6 hingga 11 tahun sasaran vaksinasi. Akan tetapi dari jumlah anak-anak siswa SD ini masih 50% lebih yang telah mengikuti vaksinasi. Meski sudah dilaksanakan sosialisasi pentingnya vaksinasi untuk anak-anak oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan melalui Puskesmas, ternyata kesadaran orang tua belum maksimal untuk membawa anak-anak mereka vaksinasi. Hal ini terbukti pelaksanaan vaksinasi massal hari ini di Kecamatan Medan Barat yang dipusatkan di SD Negeri 060843 belum maksimal jumlahnya anak-anak untuk mengikuti vaksinasi massal ini. Kepala UPT SD Negeri 060843 Erna Julia selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Kecamatan Medan Barat menyatakan dari 15 sekolah dasar terdiri atas SD negeri dan swasta hari ini hanya 365 siswa yang ikut vaksinasi, padahal jumlahnya tidak dibatasi. Pada vaksinasi ini tidak hanya melayani vaksinasi dosis pertama, juga melayani vaksinasi dosis kedua dengan membawa lembaran bukti sudah mengikuti vaksinasi dosis pertama. Kepala UPT SD 060843 Erna Julia menyatakan setelah ada sosialisasi vaksinasi tingkat kecamatan akan pentingnya vaksinasi untuk anak selanjutnya, wali murid di sekolah masing-masing melakukan sosialisasi terhadap orang tua dengan menghimbau anak-anak mereka agar ikut vaksinasi. Walau demikian, Kepala UPT SD 060843 Erna Zulia menyatakan di sekolah yang ia pimpin telah 85% siswa sudah vaksinasi, menyusul gencarnya dilakukan himbauan kepada orang tua siswa. Anak kita mengikuti vaksin, walaupun kita sudah berusaha, kita lah di sekolah kita ini setiap memberi arahan kepada wali murid, kita sosialisasikan supaya anak-anaknya ikut vaksin. Tapi begitu pun ya masih ada juga orang tua murid yang tidak bersedia, yang tidak mengizinkan anaknya vaksin. Tapi sekolah kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan insya Allah alhamdulillah di 43 ini di SD kita ini sudah mencapai 85%. Sementara itu pantauan di SD Negeri 060843 di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat, vaksinator adalah tenaga kesehatan Puskesmas Pulau Berayan, Medan Barat. Setiap siswa yang sudah vaksinasi wajib menunggu 30 menit sebagai masa observasi.
Pemirsa, satu senjata api laras panjang dan 6 orang tersangka berhasil diamankan dalam penggerebekan di sejumlah lokasi yang diduga dijadikan tempat dan pemakaian serta transaksi narkotika di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Beberapa paket sabu-sabu dan timbangan digital juga berhasil disita petugas dalam operasi pemberantasan narkoba. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait peredaran narkoba di Labuhan Batu Utara, personel Satres Narkoba dan Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu, mengungkap 6 kasus narkotika dengan 6 tersangka di 2 kecamatan, yakni Kualuhulu dan Kualu Selatan, periode 2 pekan, terhitung tanggal 10 hingga 23 Maret 2022 lalu. Selain menangkap 6 tersangka, polisi juga berhasil menyita 1 senjata api laras panjang rakitan, sabu-sabu 11 gram lebih, serta timbangan digital untuk menimbang narkotika. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Sitepu mengatakan, walaupun saat ini pihaknya memprioritaskan tugas membangun herd immunity masyarakat melalui vaksinasi, tetapi Kamtibmas harus tetap terjaga agar aman dan terkendali, sehingga setiap aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jika golongan 1 dikatakan jenis sabu yaitu seberat 11,5 gram dan juga kita temukan ada 1 pucuk senjata rakitan. Ya, ini masih kita telusuri kepemilikannya, tapi kita temukan pada saat penangkapan dari seorang tersangka ya berinisial R. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara terkait penemuan senjata api laras panjang, polisi masih terus mendalaminya. Sementara itu, pemirsa, di informasi lainnya, Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Asahan menyatakan bahwa lahan PKS CV Sawit Sumatera Perkasa masuk wilayah Labuhan Batu Utara, Labura. Namun Kepala Desa Ledong Timur, Kecamatan Ai Ledong, Kabupaten Asahan tetap mengklaim lahan perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut masuk wilayah Kabupaten Asahan. Berawal dari pemilik perusahaan PKS saat proses dalam pengurusan meningkatkan surat hak kepemilikan tanah dari surat keterangan kepala desa menjadi sertifikat sekitar 2 bulan lalu terkendala karena pada saat petugas BPN Asahan melakukan pengukuran dan mengambil titik koordinat pada lahan milik perusahaan, ternyata masuk ke wilayah Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kepala Desa Ledong Timur, Safrizal, mengatakan bahwa meskipun BPN Labuhan Batu menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk wilayah Labuhan Batu Utara, namun beliau tetap berdasarkan peta Permendagri nomor 42 tahun 2014 yang menyebutkan lahan tersebut masuk wilayah Asahan dan berdasarkan itulah beliau mempertahankannya. Mengacu kepada Permendagri nomor 42 tahun 2014 dan petanya sekarang ada di depan saya. Nah, itulah acuan kami selama ini. Kenapa saya bilang itu Asahan? Karena memang surat menyurat selama ini itu adalah di Asahan. Kami yang mengeluarkan surat menyurat itu. Kalaupun nanti ke depannya diputuskan oleh pemerintah sesuai aturan itu adalah Labura, monggo, saya nggak jadi masalah. Namun kan itu harus duduk bersama pihak pemerintah Asahan dengan Labura. Jadi kami yang di bawah ini tidak bingung, itu masalahnya. Sementara itu, Kepala Desa Sukaramai Jalaluddin menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam wilayahnya berdasarkan penjelasan dari BPN Asahan di hadapan pejabat Pemkab Labuhan Batu Utara dan Camat Aik Ledong, Kabupaten Asahan yang sudah menyampaikannya kepada bawahannya bahwa objek lahan tersebut masuk wilayah Kabupaten Labura. Sebenarnya kita dengan pihak BPN Asahan yang pada waktu itu melakukan pengukuran lokasi PKS, yang waktu itu hadir dalam pertemuan juga kita dari Desa Sukarame, kemudian dari Desa Ledong Timur, kemudian camat dari Kecamatan Aik Ledong, camat dari kita dulu, bahwa oleh BPN Asahan menyatakan di forum pertemuan itu lokasi PKS yang ada itu adalah masuk dalam Kabupaten Labuhan Batu Utara, tepatnya di Desa Sukarame. Itulah yang kita dapatkan dari pertemuan itu. Akhirnya kalau memang itu jadi rujukan, ya boleh kita katakan bahwa itu
adalah wilayah Desa Sukarame, Kecamatan Kuala Hulu. Meskipun dari hasil pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara dirugikan, namun hingga saat ini tidak ada upaya untuk menyelesaikan tapal batas lahan PKS tersebut diselesaikan secara bersama dengan Pemkab Asahan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pagi tadi resmi menutup Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara berharap melalui perhelatan besar ini mampu menjadikan seluruh umat muslim lebih mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya secara virtual pada penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 mengatakan pelaksanaan MTQ yang sudah dilangsungkan selama seminggu berjalan secara baik dan menemukan qori dan qori'ah terbaik. Gubernur Sumatera Utara berharap bagi yang belum menang agar tetap berbesar hati dan terus meningkatkan kemampuan. Gubsu berpesan melalui perhelatan MTQ ini memberi edukasi kepada semua umat Islam untuk selalu menjadikan kandungan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Sumatera Utara Dr. Haji Asren Nasution mengatakan pelaksanaan MTQ setiap tahunnya terus mengalami perbaikan, bahkan jumlah peserta semakin meningkat. Dikatakan melalui MTQ ke-38 LPTQ Sumatera Utara sudah dapat mempersiapkan calon peserta yang akan mengikuti MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Ia berharap pada MTQ tingkat nasional Sumatera Utara lebih berprestasi dari tahun sebelumnya sesuai dengan harapan Gubernur Sumatera Utara. Monitoring dan evaluasi hakim nasional bahwa rata-rata peserta kita yang berhasil meraih prestasi di tahun 2022 ini sangat layak untuk tampil di nasional jika dilakukan pembinaan yang berlanjut, yang rutin, dan terus dilakukan pelatihan-pelatihan. Oleh karenanya setelah ini LPT akan melakukan pembinaan secara khusus selama 114 hari. Ini terus kita lakukan dan itu pesan Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi agar pembinaan tidak boleh berhenti dengan kondisi apapun. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Profesor Syahrin Harahap mengatakan sangat mengapresiasi semua pihak karena penyelenggaraan MTQ ke-38 sudah dapat berjalan secara baik. Profesor Syahrin Harahap mengatakan pada pembukaan MTQ kemarin sudah dilakukan pencanangan penulisan mushaf Al-Quran dan ia berjanji akan diupayakan selesai pada akhir tahun 2022. Rektor berpesan agar seluruh generasi muda Islam lebih mencintai serta mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mendapat support dukungan yang luar biasa dari seluruh masyarakat Sumatera Utara sehingga
pelaksanaan MTQ ke-38 ini bisa berjalan dengan sangat baik. Pemerintah kita mengapresiasi dengan sangat baik, dan di samping itu kita lihat kualitas dari para pemenang juga meningkat dari tahun-tahun yang lalu. Untuk itu kita berharap ke depan kita terus melakukan pembenahan sehingga studi Al-Quran khususnya musabaqah tilawatil Quran bisa kita tingkatkan kualitasnya, dan Al-Quran bisa menghiasi pembangunan Sumatera Utara yang lebih bermartabat di masa yang akan datang. Kota Medan keluar sebagai juara umum pada musabaqah tilawatil Quran yang ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Masing-masing pemenang dari berbagai kategori diberikan piala serta sertifikat oleh panitia penyelenggara. Sementara itu, pemirsa, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengaku bangga melihat prestasi peserta MTQ ke-38 dari Kota Medan yang berhasil menjadi juara umum tahun 2022. Ya, Aulia Rahman mengatakan keahlian dalam membaca Al-Quran dapat menjadikan generasi muda memiliki masa depan yang baik. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman usai menerima piala bergilir juara umum MTQ ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dikatakan sampai saat ini LPTQ Kota Medan terus mendukung dalam hal pembinaan secara masif untuk menjadikan generasi muda Islam ahli dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengatakan saat ini pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memberikan jalur khusus bagi generasi muda Islam yang berprestasi dalam bidang Al-Quran. Untuk itu, setiap generasi muda yang sudah memiliki prestasi dalam hal keagamaan dapat mendaftarkan diri untuk mendapat jalur khusus menjadi TNI dan Polri. MTQ, Pak Wali Kota sudah menyampaikan yang pemenang daripada MTQ itu ada jalur khusus untuk masuk ke dalam TNI, Polri, ya, dan ini sudah bekerja. Ahmad Bobi Afif Nasution untuk membuat sebuah langkah-langkah strategis bagi anak-anak kita. Jangan menganggap ya hanya membaca Quran mereka tidak bisa untuk mendapatkan kehidupan dunia ini. Mengangkat derajat keluarga itu sangat penting. Langkah-langkah ini dilakukan Pak Wali. Insya Allah itu sudah rampung, dan kalau nggak salah ada 2 orang yang sudah mendaftar untuk masuk ke dalam TNI Polri, pemenang daripada MTQ yang ada di Sumut ini. Wakil Wali Kota Medan berpesan kepada seluruh generasi muda Islam agar lebih meningkatkan prestasinya dalam bidang keagamaan, khususnya membaca Al-Quran, karena selain memiliki prestasi, generasi muda yang cinta kepada Al-Quran akan memiliki akhlak yang baik. Sementara itu, di sorotan lainnya pemirsa, puluhan kaum ibu yang tergabung dalam Persatuan Tauhid Tasawuf Kota Medan dan Sumatera Utara mengikuti pengajian akbar dan zikir ratibe dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Bertempat di Kota Binjai dan Pangkalan Berandan, pengajian akbar ini mengambil tema Mari Bangun untuk Allah dan Memperbaiki Nafsu dengan Berzikir. Pengajian akbar ini dibuka oleh Ketua P2T Sumut Datuk Hajah Hikmatul Fadilah. Dalam sambutannya, Datuk Hajah Hikmatul Fadilah menyampaikan bahwa wanita harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing orang-orang di sekelilingnya. Momentum Isra Mi'raj membentuk keistiqomahan untuk mensiarkan ajaran Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, di mana di dalam ajaran tauhid dan tasawuf dalam membersihkan diri serta perbuatan syirik dan juga perbuatan mungkar. Ajaran tauhid dan tasawuf senantiasa menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga petunjuk, hidayah dan bantuan Allah akan lebih mudah diperoleh dalam menjalankan kehidupan, terutama dalam menyebarkan ajaran cinta kasih tasawuf yang di dalamnya mengaktualisasikan ketakwaan, keimanan, amal soleh dan peran kekhalifaan dalam menggerakkan orang lain. Perempuan berpeluang secara terbuka dan leluasa. Ibu juga berperan sebagai madrasah bagi anak-anaknya, terutama dalam ranah kehidupan, termasuk ruang publik dalam mendakwahkan ajaran tasawuf dan tauhid dalam Islam berkemajuan, di mana tauhid dan tasawuf yang menjadi identitas keorganisasian P2T. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan acara silaturahim P2T Sumatera Utara, tapi hari ini di Pangkalan Berandan, semalam di Kota Binjai.
Dan semalam juga di Kota Binjai pelantikan pengurus P2T Kota Binjai. Sekarang juga pelantikan pengurus kecamatan di Pangkalan Berandang. Alhamdulillah sekarang P2T sudah bersiar ke Sumatera Utara dan hari ini di Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan P2T Sumatera Utara ini terus berkibar jaya sampai se-Nusantara, dan pada akhirnya kita berharap P2T ini jaya sampai se-Asia Tenggara. Inilah harapan kami ke depan. Dalam kegiatan pengajian akbar dan zikir Ratibe ini turut dilantik pengurus Kecamatan Selepan yang disaksikan 2 orang putri Abuyah, yakni Ustazah Hidayat Amran Wali dan Ustazah Rahmi Amran Wali yang datang dari Aceh Selatan Desa Pawo dan Wakil Ketua P2T Pusat Sarifah Kurnia. Kegiatan diakhiri dengan penyantunan bagi anak yatim piatu serta kaum duafa yang berasal dari Kota Binjai serta Kabupaten Langkat. Bulan puasa Ramadan ini kami dapat mengamalkan ibadah yang diberikan oleh guru kami, tuan guru kami yaitu Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Amalan yang sudah diberikan, pertama petuahnya yaitu tahan sakiti, tahan tidak menyakiti. Kemudian di dalam diri orang lain ada hak kita, dalam diri kita tidak ada hak orang lain. Hal seperti itu mudah-mudahan kami dapat berlatih-latih untuk mengamalkannya, mulai startnya insya Allah untuk mengamalkannya, mulai startnya insya Allah hari ini sampai nanti ke depannya. Itulah mudah-mudahan yang kami inginkan dari pelajaran-pelajaran apa yang diajarkan oleh guru kami. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang melekat dengan kerisalahan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya. Maka dari itu peringatan Isra Mi'raj wajib dirayakan oleh seluruh umat muslim karena banyak makna yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Dalam sejarahnya, Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh dalam satu malam saja, yang ditemani malaikat Jibril dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, sehingga menjadi sebuah ibadah wajib bagi umat Islam. Seperti yang dilaksanakan di Masjid Al-Mutmainnah, Jalan Gelatik 2, lingkungan 8 Perumnas, Mandala. Meski di tengah pandemi COVID-19, sejumlah masyarakat tampak antusias menghadiri peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bertindak sebagai penceramah, Al-Ustadz sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI, Romo HR Muhammad Syafi'i. Dalam tausiahnya, ia mengatakan terdapat berbagai makna yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya adalah membangkitkan generasi muda Islam di tengah gempuran teknologi yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Romo HR Muhammad Syafi'i juga berharap dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini dapat menjadikan umat Islam terutama generasi muda untuk dapat bangkit keislamannya dan tetap konsisten dalam mentaati ibadah itu tidak hanya kegiatan ibadah mahdoh ya, karena sesungguhnya seluruh rangkaian kehidupan ini adalah merupakan ibadah ketika kita melakukan kehidupan itu terus dengan mengingat Allah dan memastikan apa yang kita perbuat atau apa yang harus tidak kita perbuat pertimbangannya adalah benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka ibadah itu terus menjadi warna bagi kehidupan orang yang benar-benar konsisten mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, Rizky Maulana mengatakan tujuan dilakukan peringatan Isra Mi'raj yakni membangkitkan semangat generasi remaja Masjid Islam untuk dapat memakmurkan masjid dengan beragam kegiatan, terutama menjelang ibadah puasa 1443 Hijriah. Pembelajaran menjadi landasan untuk kita semua agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya saya dan kawan-kawan terus tetap menjaga komunikasi yang baik antar sama remaja Perumnas Mandala, khususnya di lingkungan Gelatik, yang mana kita bisa membangun kerjasama ini dengan baik sehingga kedepannya kita bisa menjadi remaja-remaja yang tangguh dan bisa menggantikan generasi yang akan datang. Kita beralih ke sorotan lainnya, pemirsa. Jemaat Gereja HKBP Syekh Agul Resort Medan 4 harus bersatu padu dalam memajukan kehidupan bergereja. Demikian dikemukakan Pendeta Resor HKBP Syekh Agul, Pendeta Tumpal Willy Rumapea pada kebaktian Minggu kemarin.
Di Gereja HKBP Seagul, pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat masih terus dilakukan. Meski demikian, jemaat dengan sukacita mengikuti kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu mengambil topik bersukacita dalam Tuhan. Pendeta Tumpal Willy Rumapea menyatakan bersukacita dalam Tuhan memberi makna yang sangat mendalam bagi kemajuan hidup bergereja, termasuk dalam hubungan sesama jemaat dan dengan orang lain. Dikatakan tahun ini HKBP mencanangkan tahun kesehatian yang diharapkan mampu menggugah dan menciptakan kebersamaan di antara jemaat dalam memajukan kehidupan bergereja, termasuk membangun sarana dan prasarana gereja. Demikian halnya di Gereja HKBP Seagul kembali melantik kepanitiaan pembangunan gereja yang dilakukan bersamaan dengan kepanitiaan tahun kesehatian tahun 2022. Dengan adanya kedua lembaga kepanitiaan ini, maka diharapkan kian meningkatkan pembangunan gereja yang sampai saat ini masih membutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk para anak-anak jemaat yang berada di perantauan. Sarana gereja dan sarana pembangunan gedung sekolah minggu, serta pembuatan kantin untuk menjual hasil UMKM diharapkan secepatnya direalisasikan di gereja ini, yang juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan jemaat yang kurang mampu. Hingga saat ini di Gereja HKBP Seagul, proses tahapan pembangunan terus diprogramkan sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi secepatnya dapat selesai. Itu akan punya dampak yang baik kepada pelayanan kita. Apa dampaknya? Ketika ada fasilitas yang kita dapatkan di sini, fasilitas itu akan kita pergunakan untuk pelayanan. Kita akan buat program dalam tahun kesehatan ini, bagaimana gereja HKBP Seagul juga bisa berkontribusi dalam hal ekonomi dengan gereja-gereja atau jemaat yang ada di kampung. Apa hasil pertanian mereka itu bisa disalurkan di kota ini, dan secara khusus HKBP Seagul akan melakukan itu, akan melaksanakan itu. Dan juga kita juga mendengarkan ada program-program yang sangat baik. Misalnya, ada jemaat kita yang tidak punya apa-apa dan mereka bersekolah. Ya, jadi gereja kita juga akan ambil bagian untuk mendukung mereka dalam hal pendidikan. Sementara itu, dari pantauan pada kebaktian Minggu kemarin, kebaktian hanya dilaksanakan 2 sesi terkait pelaksanaan pelantikan kepanitiaan di gereja ini. Kebaktian Minggu juga dilakukan hanya 1,5 jam saja guna penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sementara itu, mirsa, di informasi lainnya, berbagai macam olahraga bela diri tradisional Indonesia yakni pencaksilat merupakan bela diri yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusannya. Namun pencaksilat dapat dikombinasikan dengan gerakan kungfu, yakni perguruan pencaksilat kombinasi kungfu Indonesia Silsifu. Perguruan silat kombinasi kungfu Indonesia Silsifu yang sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu di Sumatera Utara merupakan salah satu olahraga bela diri yang dilakukan dengan gerakan pukulan dan tendangan. Pendiri perguruan Silsifu Sumut Herianto Tarigan saat melakukan kenaikan tingkat atau sabuk kepada atletnya mengatakan bahwa perguruan ini berdiri di Sumatera Utara bertujuan agar seluruh atlet bisa berprestasi dalam ajang bela diri pencaksilat hingga ke kancah tingkat nasional melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Herianto Tarigan menjelaskan perguruan Silsifu Sumut yang sudah berdiri selama ini telah melahirkan atlet sebanyak ribuan atlet. Namun khusus yang berlatih di halaman Sekolah Yayasan Perguruan Indonesia Membangun, Yapim Si Biru-Biru berjumlah 3 atlet Silsifu. Para atlet dilatih 3 kali dalam 1 minggu dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP dan SMA Yapim Biru-Biru Dr. Anda Asnawati Situngkir yang didampingi Kapsek SMK Yapim LB Agus Sembiring mengatakan bahwa pihak sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana serta mendukung sepenuhnya kegiatan yang sangat membanggakan dengan prestasi gemilang para siswanya. Dikatakan bahwa para atlet Silsifu di sekolah Yapim masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler serta pihak sekolah akan memberikan bonus kepada para siswa atlet Silsifu yang mendapatkan peringkat juara, akan diberikan hadiah yakni uang SPP gratis selama beberapa bulan. Diharapkan para atlet Silsifu terus berlatih secara kontinu dan mengajak para orang tua untuk memberikan motivasi agar siswa selain giat belajar juga dapat meraih prestasi yang membanggakan orang tua serta sekolah. Kami dari pimpinan sekolah Yapim Biru-Biru, unit SMP, SMA, SMK
mau mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan perguruan pencak silat Silsifu, yang mana perguruan ini selalu giat kerjasama dengan kami. Mengapa kami mengatakan kami senang dengan kerjasama ini? Karena sekolah kami yang begini besar, SMP, SMA, SMK Yapin Biru-Biru, itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bagian pencak silat yang difavoritkan oleh siswa, yang diikuti secara semangat oleh mereka. Maka kami sangat mendukung kerjasama ini juga kepada pihak perguruan Silsifu. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Berharap ke depan perguruan ini semakin maju dan semakin jaya. Juga pengaruhnya kepada sekolah kami, di mana kami selalu memfasilitasi jika ada kegiatan. Contohnya pada hari ini kegiatan kenaikan sabuk atau kenaikan tingkat, kami bersedia sebagai fasilitator untuk pengadaan kegiatan ini. Pemirsa, cabang olahraga petangki berpeluang meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 jika pelatihannya dilakukan sesuai dengan program kerja KONI Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis pada acara rapat kerja Pemprov Federasi Olahraga Petang Sumatera Utara di Medan baru-baru ini. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis mengatakan cabang olahraga petangki merupakan cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional. Dari sejumlah nomor yang dipertandingkan, Sumatera Utara memiliki peluang untuk meraih medali terbanyak jika pembinaannya berjalan baik dan sesuai dengan program kerja KONI Sumatera Utara. Kendati pada gelaran Pekan Olahraga Nasional, cabang olahraga petangki dipertandingkan di Provinsi Aceh, tetapi kontingen Sumatera Utara tidak wajib mengikuti babak prakualifikasi PON. Dengan lolosnya atlet di semua nomor pertandingan memberikan peluang bagi tim Sumatera Utara untuk bisa meraih medali emas sebanyak mungkin. John Ismadi Lubis berharap melalui rapat kerja yang dilaksanakan selama 2 hari bisa lebih mensinergikan rencana pelatihan sehingga program pembinaan dan target Pemprov FOPI menuju PON 2024 bisa tercapai. Ikut di PON di Indonesia ini, dan walaupun dia sudah pindah ke Aceh, tapi kondisi sekarang di Indonesia, Sumatera Utara dan Aceh memang masuk di 3 besar. Kita mengharapkan antara Aceh dan Sumut kerjasama baik dalam pembinaan pun maupun dalam pelaksanaannya nanti, sehingga betul-betul tuan rumah Aceh Sumut kompak dan berprestasi. Saya yakin mereka ini mampu, apalagi dengan menyusun program yang baik, disesuaikan dengan program KONI, kita berprestasi pada PON 2024. Ketua Pemprov Federasi Olahraga Petangki Indonesia FOPI Sumatera Utara, Liliana Puspasari mengatakan rapat kerja diikuti 14 pengurus cabang, tujuan untuk memantapkan rencana kerja tahun 2022 hingga 2023. Semua rencana kerja yang dikemas untuk 2 tahun mendatang diselaraskan dengan program KONI Sumatera Utara sehingga apa yang menjadi tujuan utama bisa terrealisasi. Pemirsa, mentalism adalah seni sulap yang permainannya domain menggunakan pikiran yang membuat para penontonnya sangat kagum serta terhibur. Seni sulap mentalis saat ini menjadi seni hiburan yang banyak dilakoni para pemuda. Seperti mentalis J. Extrada yang sempat mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta nasional ini, kini memiliki kemampuan yang dapat menghibur penontonnya dengan trik-trik yang di luar kemampuan orang biasa. J. Extrada saat ini sering diundang pada acara ulang tahun, meeting organisasi, dan lain-lainnya. Seperti pada upacara ulang tahun LPSK Bunga Teratai Sumut di Gio Boutique Inn Hotel Cafe dan Resto Jalan Sampali Simpang Gembung Kelurahan Pandau Hulu 2 Kecamatan Medan Area, J. Extrada mengajak anggota LPSK Bunga Teratai Sumut bermain yang membuat para penonton terkagum-kagum atas permainan yang dilakukan. Tidak jarang pula permainannya melibatkan pikiran ini membuat peserta yang diajak bermain penasaran atas trik yang digunakan J. Extrada, bahkan tak jarang ia dapat membaca pikiran orang yang diajak bermain. J. Extrada selaku mentalis mengaku seni sulap yang digunakan perpaduan antara mentalis dan ilmu psikologi sehingga memiliki tingkat kesulitan yang membuat seni yang diperagakan menjadi sebuah seni bernilai mahal. J. Extrada mengaku menjadi mentalis sudah merupakan hobinya sejak dulu sehingga berbagai ilmu ditekuninya terkait seni mentalis tersebut. Kalau makna itu mungkin aku kayak mau menunjukkan ya sebenarnya sama teman-teman itu karakteristik dari orang-orang yang ada di LPSK Bunga Teratai. Jadi
mereka itu harus gimana-gimana aja. Sekaligus aku kayak ngasih informasi itu dibalut dengan permainan yang aku mainkan. Jadi otomatis selain menghibur, yang aku harapkan adalah teman-teman yang hadir atau para hadirin itu paham kira-kira karakteristik apa aja sih yang diperlukan gitu. Memberikan inspirasi ya kalau bisa kepada teman-teman yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Dan juga aku pengen buat komunitas sulap itu semakin meninggi gitu, semakin berkembang di Medan, apalagi di Indonesia gitu. Pemirsa, di tengah gencarnya perkembangan teknologi dan globalisasi, ternyata Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional mampu menangkal sebagian kecil efek tersebut. Ya, salah satunya adalah mampu menghilangkan efek gadget atau handphone seluler terhadap anak pada usia dini dengan cara memperkenalkan kembali olahraga tradisional. Pengenalan olahraga tradisional atau permainan di masa kecil ini dilakukan dengan cara menggelar festival budaya dan olahraga tradisional yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Kota Binjai. Olahraga tradisional tersebut diselaraskan dengan persembahan tarian kebudayaan dari berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Festival budaya dan olahraga tradisional ini dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Berbagai permainan tradisional seperti enggrang, trompah, lari balok, hula hoop dipadukan dengan mengikuti irama musik tarian dari suku Batak dan Melayu. KPOT atau Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia merupakan pelopor atau suatu wadah organisasi yang bertujuan mengenalkan kembali olahraga di masa kecil untuk mengurangi efek negatif gadget terhadap anak pada usia dini. Meskipun perkembangan zaman digitalisasi sangat dibutuhkan, namun tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi akan berdampak tidak baik bagi anak jika tidak digunakan secara tepat. Ketua KPOT Sumatera Utara, Agustin Sastrawan mengatakan Kota Binjai sebagai kota berbudaya dan religi. Kegiatan positif dengan mengenalkan budaya dan olahraga tradisional harus didukung perkembangannya untuk realisasinya program Kota Binjai. Dalam visi misi itu menjadikan Binjai religi dan berbudaya. Nah, ini yang harus kita dukung nih. Makanya kami berharap pemerintah Kota Binjai jangan hanya lip service ya, jangan hanya lip service tapi memberikan dukungan secara nyata. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat positif bagi masyarakat untuk memberikan gairah kembali kepada masyarakat pasca pandemi ini juga. Ini sebagai sebuah objek trauma healing sebenarnya, pencegahan terhadap dampak stres masyarakat. Kita sudah melakukan banyak kajian, riset, bahkan ini bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Masyarakat pasti bahagia, anak-anak juga pasti bahagia dengan permainan tradisional ini. Ini yang kita harapkan dari pemerintah Kota Binjai. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Kami ajak Anda pemirsa untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.